Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang membuat web blognya. Jadi ini masuk di tab 4 dari prakteknya adik-adik sekalian. Jadi kali ini kita akan membuat blog, di mana blognya ini nanti akan menjadi toko online dari usaha atau produk adik-adik. Jadi saya asumsikan adik-adik sudah membuatkan beberapa item yang sudah dituliskan di dalam modul, mulai dari alamat blog, judul blog, deskripsi blog, dan hit blog. Jadi tampilan gambar di kepala blog seperti itu. Oke, jadi sekarang adik-adik silakan mengikuti cara yang di panduan. Jadi adik-adik silakan masuk di Blogger. Jadi silakan klik saja ya link yang ada di modul praktek. Jadi masuk, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi kalau adik-adik sudah masuk di Blogger, adik-adik akan tampilannya seperti ini. Jadi setelah itu silakan create your blog. Jadi silakan create your blog. Setelah adik-adik mengklik ini, coba kita klik ya, create your blog. Ditunggu memproses loading. Nanti adik-adik di sini diminta untuk memasukkan emailnya pakai Gmail ya. Emailnya pakai Gmail, terus masukkan password dan seterusnya. Jadi tampilannya kalau misalnya sudah masuk, sebenarnya tampilannya dia akan seperti ini. Ini tampilan saya karena saya sudah punya blog sebelumnya, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi tapi kalau misalnya adik-adik belum ada blog sebelumnya, tampilannya akan berbeda. Setelah adik-adik login dengan Gmail dan password Gmailnya, adik-adik akan menemukan halaman seperti ini. Jadi di halaman ini silakan adik-adik mengisi judul dan alamat. Judulnya ambil di draftnya adik-adik. Di sini saya sudah sediakan yang versi saya. Saya ambil judulnya dulu, misalnya yang ini. Kita tinggal copy. Kemudian paste. Setelah itu alamat blognya yang di sini. Jadi adik-adik boleh menggunakan nama alamat blog yang adik-adik sudah sediakan. Jadi misalnya saya ketikkan nasi box Yogyakarta. Ini sudah ada pilihannya, saya coba. Kalau tampilannya seperti ini, maaf alamat blog ini tidak tersedia, berarti adik-adik alamat blog ini sudah digunakan sama orang lain. Jadi alamat ini harus diganti dengan nama blog yang lainnya. Misalnya nasi box enak Jogja. Nah ini juga masih ada yang pakai. Nah setelah saya mengutak-ngatik, ternyata alamat nasi box Jogja itu ini yang tersedia dari Blogger. Jadi kalau misalnya keterangannya seperti ini, alamat blog ini tersedia, berarti nama alamat ini atau nama blog kita bisa digunakan untuk ke tahap selanjutnya. Silakan terus di sini dipilih yang sederhana saja. Terus buat blog. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Ini di skip saja lain kali, kecuali kalau adik-adik mau beli domainnya. Jadi beli domainnya itu ya berbayar ya, tapi untuk praktek kali ini kita pakai yang gratisan dulu. Nantilah kalau untuk yang berbayar. Kita skip saja ke lain kali. Dan setelah adik-adik tadi sudah mendaftarkan blognya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adik-adik melakukan penyetelan, lakukan settingan, klik ini setelan.
terus pilih yang dasar dulu. Terus silakan adik-adik melakukan settingan, cukup ikuti tutorial saya. Judul sudah terisi, terus deskripsi ini kita ambil di sini, deskripsi blog yang adik-adik sudah buat. Saya tinggal copy saja, terus edit, terus paste, selanjutnya simpan perubahan. Oke, selanjutnya untuk penulis blog di sini adik-adik bisa tambahkan anggota kelompoknya yang lain. Jadi misalnya ada 5 orang, berarti tambahkan lagi 4 orang yang lainnya di sini supaya bisa sama-sama saling mengedit postingan atau memasukkan artikel seperti itu. Misalnya saya di sini tambahkan, silakan di sini diketikkan siapa emailnya. Jadi emailnya misalnya saya undang email saya yang lain. Dan dipisahkan dengan koma, dan silakan diklik ini undang penulis. Jadi gitu ya untuk mengundang teman-temannya. Terus selanjutnya di settingan postingan sini ganti dengan 1, terus selebihnya tidak usah diedit, terus lanjut simpan setelan. Selanjutnya bahasa dan pemformatan, pilih Indonesia. Terus di sini zona waktunya silakan pilih di mana. Misalnya kita pilih Makassar atau pilih di mana tempat inilah tempat usahanya adik-adik. +8. Misalnya kalau misalnya lokasinya di Makassar ya pilih Makassar, kalau tidak ya silakan pilih yang lainnya. Misalnya saya pilih Makassar ya. Oke, yang ini tidak usah diedit. Terus selanjutnya preferensi penelusuran. Oh, ini belum di save ya. Silakan disimpan lagi. Terus selanjutnya preferensi penelusuran. Ini sama deskripsi tadi, adik-adik edit terus ya, paste lagi yang ini, copy lagi yang ini, terus dipastekan ke sini, terus simpan perubahan. Oke, tidak ada. Terus selanjutnya lainnya di sini kalau misalnya adik-adik anggaplah mau hapus blognya, bisa pilih yang ini. Kalau mau lihat blognya adik-adik tinggal ini saja, klik ini lihat blog. Baik adik-adik, jadi kalau misalnya adik-adik tadi klik lihat blog, maka tampilan sederhananya seperti ini sebelum diedit tampilannya. Jadi yang ini bagian atas ini adalah judul blognya adik-adik, yang nasi catering box paling enak. Ini adalah judul, ini judul blognya, sedangkan deskripsi tadi yang adik-adik masukkan itu tampilnya di sini. Itu sebelum kita edit tampilannya. Sedangkan URL blognya atau alamat blognya yang ini. Oke, jadi jelas ya untuk settingan pertama dalam pembuatan blog. Cukup sekian, nanti saya lanjut lagi untuk setting tampilannya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.